bisa terselenggara sore ini, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang udah berperan serta, baik yang sudah mendaftarkan diri, terus mengisi form sampai mengisi asesmen, terus untuk teman-teman panitia juga terima kasih. Terus saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan untuk acara sore ini. Semoga acara sore ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semuanya bisa semakin, kalau yang belum pernah tahu talent mapping jadi tahu, terus kalau yang sudah tahu jadi semakin mengenal apa sih itu talent mapping gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua kesayangan kita, Mbak Ervin. Terima kasih Mbak Maria. Bisa berhadir ya Bu, seperti biasa kita dihiasi oleh dayang-dayang bersama anak-anak ya Bu ya. Hat Ibu hari ini? Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mbak Maria. Kabar Mbak Ervin juga sama nih seperti teman-teman yang ada di sini. Sehat walafiat semua, pada semangat dan bahagia di sore hari ini. Selain mengumpulkan semangat untuk menggali bakat-bakat baru ataupun mengenal diri sendiri, dan juga bisa bareng-bareng di sini healing-healing nongki ya, bareng-bareng kapan lagi gitu. Nongki. Sembilannya ilmu talent mapping, luar biasa ya. Ya, luar biasa daging. Bukan cemilan ini. Oke, tanpa lagi ini sumber kita yang sekali tentunya selalu membawa kehangatan. Silahkan tolong silakan. Halo, Pak Sen, silakan. Enak. Itu siap. Ada yang seangkatan nggak? Ayo dong, open mic aja nggak apa-apa. Kalau selama host. Apa? Ada yang seangkatan sama Bunda Febrin? Enggak ya. Ya, CV dari narasumber kita di hari ini. Nama Febrin Nur Aisyah. Bu, tempat lahirnya enggak ada ya, Bu? Ternyata beliau ini adalah untuk di kepengurusan, track recordnya itu manajer offline IP Kalsel tahun 2017, ketua kelas berbagi Banjarmasin, manajer training IP Kalsel tahun 2018, manajer HRD tahun 2020, kemudian manajer RCIP Kalsel di tahun 2021. Untuk perkuliahan sendiri, matrikulasi batch 2, ini senior sekali ya Bunda Febrin, Masya Allah, luar biasa loh. Ini bareng-bareng ini, Kak Nurlian nggak sih? Kak Nurlian apa yang paling duluan ya? Lain. Apa Kak Nurlian?
Yang pertama Bu Siti. Oh, Bu Siti. Jadi kalau Kanurlian kapan? Yang kedua bareng Mbak Febrin. Oh, seangkatan ya. Wah, keren. Peserta Bunda Sayang, koordinator batch 1, fasilitator matrikulasi batch 6 dan batch 7. Ini adalah Bunda Febrin ini adalah fasil saya ya waktu di batch 7. Kemudian alumni Bunda Cikatan batch 2. Untuk personal branding sendiri, beliau adalah tipe yang commander, server, kemudian mediator, kreator, dan motivator. Jadi sering bersedia ya Bu ya diajak curhat ya kalian, enak nih. Kemudian lagi untuk pendidikan terakhir beliau itu di Stiki PGRI Situbondo, jurusan pendidikan dan pengembangan dunia usaha. Kemudian aktivitas sehari-hari praktisi talent mapping, praktisi home educator, FBI enthusiast, dan praktisi pendidikan. Untuk passion sendiri, pendidikan, public speaking, pengembangan SDM, organisasi, dan kuliner. Saya penikmat sekali kulinernya beliau ini ya. Nah, sekian itu CV dari Bunda Febrin. Untuk selanjutnya, yuk kita bareng-bareng langsung aja nih kita ngobrol bareng Bunda Febrin ya. Iya sayang. Baiklah, silahkan Bunda Febrin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita apakah sama seperti saya? Mbak Febrin. Gimana Bu? Gimana barusan tanya apa? Kok hilang ya? Maaf ya, sponsor hari ini banyak sekali. Apakah Bunda Febrin sama? Aku bilang hari ini masih riuh bareng bocah-bocah. Iya ini. Kita ya, sore-sore paling aktif. Sama. Nah, ya, baiklah tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita dengarkan materi dari Bunda Febrin. Yuk, duduk merapat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman IP Kalsel. Alhamdulillah senangnya bisa menyapa kembali. Hayung bisa naik lewat sini loh, Ma. Ya, Tina, Hayung bisa. Tadi Hayung lewat sini. Kedengaran suaranya ke situ. Diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ulun langsung mulai ya. Tinggi Bunda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu Aku bisa memang. wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duduk di atas. Ini pertama-tama mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau banyak suara yang masuk ke mic karena memang tidak bisa dikondisikan, tidak mau ditinggal, tidak. Ini kebetulan Ulun lagi di rumah salah satu member IP Kalsel dulu, tapi sekarang udah pecah ya ke member IP Banua 5 di rumah Mbak Titi.
Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini alhamdulillah ada 20 orang. Bisa chat di komen. Ada yang stand nggak nih? Enggak ada kok gitu sih. Tiduran aja. Orang aktor nggak bunyi sama sekali. Tadi Garatu. Ya, ya, hai Mbak Eri, Mbak Fadlia. Apa kabar semuanya? Kangen ya, Mbak Ira. Mbak Auliani. Mbak Melati. Enggak ada. Lihat ya, aku bisa naik dari sini nih. Siap, oke. Terima kasih yang sudah hadir. Ramai banget di Tanjung. Halo Mbak Nur Halimah, Mbak Okiria. Siap. Itu kan kita. Mbak Gita, Mbak Sen. Siap. Mbak Mida. Sip. Bukan gambar. Banyak yang hadir, alhamdulillah. Itu Pak, ada gambar orangnya. Baik. Adik maaf, minggir dulu. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Saya akan kembali membawakan materi tentang ST30 gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman di Ibu Profesional itu semuanya sudah sangat familiar ya dengan talent mapping. Cuman ini saya seperti menghangatkan kembali dan juga membuka ingatan kita, membuka kembali diri kita untuk belajar lagi, karena kadang kalau kita udah terjebak rutinitas harian itu rasanya nggak produktif gitu. Adik mau main juga, sana main sama Aktar. Nggak apa-apa. Rasanya seperti terjebak dengan rutinitas dan akhirnya merasa seperti tidak produktif. Mungkin seperti itu ya. Baiklah. Saya juga jadi belajar kembali tentang ST30. Yaitu tentang menggali potensi diri dengan talent mapping ST30 ini. Di sini sudah banyak yang ahli TM nih sebenarnya nih, ada Mbak Nurlian, ada Mbak Siti Masuna, aduh semuanya udah di luar kepala nih kalau ngomongin talent mapping. Ya, minta slide kedua Mbak. Jadi teman-teman kita punya waktu sekitar 30 menit aja untuk membahas materinya gitu. Selebihnya kita mungkin lebih banyak ngobrol aktif ya. Ngobrol aktif supaya saya juga enak gitu ngingat-ngingatnya. Jadi talent mapping itu adalah sebuah asesmen kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola pikir kita gitu. Bagaimana kita merasakan sesuatu dan perilaku yang produktif, yang dengan itu kita bisa memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Jadi talent mapping ini memang dibutuhkan sekali bagi dunia kerja, dunia sekolah sebenarnya, dunia ibu rumah tangga gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak ke dalam aktivitas yang rutin dan bikin kita bosan gitu. Dengan talent mapping ini kita bisa dapat gambaran gitu, tentang potensi kinerja kita, sehingga kita bisa lebih produktif gitu.
nggak gampang merasa bosan gitu. Jadi ketika melakukan aktivitas itu, kita itu lebih menikmati. Slide ketiga, Mbak. Nah, dalam talent mapping itu ada beberapa tools. Salah satunya memang ST30 dan ini sering digunakan karena selain tidak berbayar, ST30 ini juga bisa langsung diakses hasilnya dan bisa kita langsung pelajari. Kemudian ada juga full TMA, assessment-nya itu, cuman kalau TMA itu berbayar. Jadi bedanya kalau TMA itu kita mendapatkan asesmen bakat, tapi kalau ST30 sudah langsung ke peran kinerja. Kemudian kalau SWA ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang masih SD gitu, SD karena sangat sederhana, hanya menentukan ke enjoy gitu ya, enjoy dan easy. Selanjutnya, Mbak. Oh iya. Nah, siapakah penemu talent mapping? Talent mapping itu ditemukan oleh Aba Rama Royani. Beliau selain menemukan talent mapping, beliau juga pendiri LIPRO. Jadi LIPRO ini semacam lembaga yang mewadahi kami gitu ya, mewadahi kami para praktisi TM ini untuk terus mengupgrade tentang talent mapping gitu. Kalau ada informasi baru, jadi kemudian kalau full assessment juga kita mintanya itu hasilnya ke LIPRO. Jadi bukan dari kami. Bukan dari kami, tapi semuanya itu hubungannya ke LIPRO. Makanya itu semua praktisi talent mapping itu semuanya insya Allah akan selalu terhubung dengan Aba Rama. Tuh. Slide selanjutnya. Ya. Nah, manfaat talent mapping sendiri adalah yang pertama itu adalah memahami diri sehingga kita mampu mengelola dan mengembangkan diri. Nah, ini di dalamnya termasuk self awareness, yaitu kemampuan individu untuk mengidentifikasi dan memahami dirinya. Iya, memahami dirinya secara utuh. Memahami dirinya secara utuh. Baik sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan cara beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian juga termasuk di dalamnya self acceptance, yaitu sikap positif individu dalam penghargaan terhadap diri, menerima kelebihan dan kekurangan, mengetahui kemampuan dan kelemahan, tidak menyalahkan diri sendiri dan orang lain, dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih baik. Dan termasuk di dalamnya juga self-confidence, yaitu kepercayaan diri yang dimiliki dalam bidang kehidupan tertentu dan tentang mempercayai kemampuan diri sendiri. Jadi kalau boleh ditarik satu titik gitu ya, manfaat talent mapping itu bikin diri kita itu lebih bahagia dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Tidak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, kemudian lebih ke menerima, oh ya saya dengan dia memang berbeda gitu. Nah, masalahnya gitu ya, kenapa talent mapping ini kemudian harus disebarluaskan? Masalahnya itu penerimaan itu tidak cukup berhenti di kita. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita tidak memahaminya gitu ya, kayaknya timpang gitu. Jadi kita menjadi orang yang selalu mengalah, sedangkan orang lain merasa selalu benar gitu intinya. Gitu.
Ya itu, jadi kenapa kemudian saya sebenarnya dulu ketika belajar TM basic itu sempat hampir 3 tahun tidak memanfaatkan talent mapping gitu. Tidak berbagi tentang talent mapping, tidak menyampaikan kepada orang lain gitu ya. Karena ya hati-hati. Karena merasa kemampuan saya sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas. Tapi kemudian di saat waktu ikut santri jambore santri TM itu ketemu Abah lagi dan Abah bilang tidak ada persyaratan bagi seorang santri TM untuk menyebarluaskan TM dan bahkan masing-masing santri TM itu punya PR untuk mensukseskan gerakan Indonesia Sadar Bakat gitu. Karena mungkin hubungannya itu ya nanti ya, bahwa dalam mendidik satu anak itu nggak bisa sendirian, dibutuhkan oleh orang sekampung gitu. Nggak cukup orang tua yang memahami bakat dirinya, nggak cukup orang tua yang memahami bakat atau potensi anaknya, tapi juga butuh orang-orang di sekitar yang memahami bakat diri kita dan bakat atau potensi anak-anak kita gitu. Makanya kemudian setelah itu saya walaupun dengan ilmu yang minimal gitu ya, dengan pemahaman yang minimal mencoba memberanikan diri membawa talent mapping kemana-mana gitu, ke sekolah, ke komunitas, kemudian ke dunia kerja gitu. Modalnya berani aja gitu loh, berani aja, kemudian juga belajarlah sedikit-sedikit. Tujuannya itu tadi, supaya kita itu nantinya nggak hanya jadi orang-orang yang mengalah aja karena kita sudah bahagia dengan diri kita gitu ya. Cukuplah aku yang berbahagia. Jadi kebahagiaan itu jangan berhenti di kita gitu. Maka orang lain juga harus merasakan kebahagiaan yang sama ketika mereka mengetahui potensi dirinya. Kan masalah generasi muda sekarang itu ya. Masalah generasi muda sekarang itu kan mereka kesulitan memahami dirinya. Kemudian akhirnya membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain gitu kan ya. Jadi kemudian tidak percaya diri, menjadi follower gitu, tidak mampu menjadi trendsetter gitu. Jadi kemudian tidak punya kepercayaan bahwa saya mampu gitu. Yang itu kemudian oleh sekolah-sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah itu lebih mudah dimasuki oleh para motivator. Jadi saya di Banjarmasin beberapa sekolah itu menolak talent mapping. Mungkin karena saya ya belum cukup kompeten ya gitu, yang menyampaikan belum cukup kompeten sehingga kemudian membawa talent mapping ke sekolah-sekolah itu butuh effort yang cukup keras gitu. Cukup kuat. Jadi kalau saya bawa talent mapping ke sekolah menengah kejuruan itu lemparin. Ya, beberapa kali ditolak. Yang ambil di belakang dilemparin terusnya jadi bangun. Alasannya sih karena mereka itu takut tidak bisa memfasilitasi siswanya. Gimana kalau potensinya itu ternyata tidak sesuai dengan jurusan-jurusan yang disediakan oleh sekolah, kayak gitu. Padahal kan dengan mengetahui bakat atau potensi ini gitu ya, orang tua tahu, anak tahu, jadi walaupun itu tidak difasilitasi sekolah, mereka bisa mencari aktivitas-aktivitas lain yang itu mengembangkan potensi diri mereka gitu. Tapi itu tidak ditangkap sebagai sebuah kesempatan gitu. Jadi sayang sekali, padahal bayar motivator itu mahal gitu. Membayar motivator itu mahal dan motivasinya itu hanya bertahan mungkin ya paling lama seminggu, sebulan gitu kan ya. Tapi kalau talent mapping ini kan motivasinya berasal dari dalam diri. Harapannya selalu bisa diperbarui motivasinya karena oh ya saya punya ini nih bekal saya gitu. Beda dengan motivasi-motivasi dari luar. Slide selanjutnya Mbak.
Mau main. Oh ya, jadi itu talent mapping gitu ya. Seperti yang saya bilang bahwa itu kan berasal dari dalam diri ya. Datangnya dari siapa? Dari Allah gitu loh. bukan kue, maaf ya. Jadi itu kan datangnya dari Allah gitu ya. Datangnya dari Allah. Terus kenapa sih Mbak kalau itu datangnya dari Allah kok tidak kalau dalam bahasa Jawa itu dicelentekno gitu ya, dibuka terang-terangan gitu ya. Kenapa nggak dibuka terang-terangan aja biar semua orang itu mudah mengenali potensinya gitu. Jadi memang Allah berfirman itu di surat Al-Isra ya. Jadi kulun ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilan. Jadi tiap-tiap orang berbuat menurut bentuk dirinya masing-masing dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih terpandu jalannya. Jadi memang bakat ini gitu ya Allah install gitu di ayat yang lain gitu ya. Saya lupa tidak menyertakan ayat apa ya. Saya juga lupa ayatnya gitu. Abah pernah mengupas ayatnya di ayat yang lain itu. Memang Allah itu ingin mengajak manusia untuk mencari, untuk berpikir gitu. Peran spesifik saya di dunia itu apa sih gitu. Kan Allah bekali kita dengan otak, dengan hati. Yang itu nggak dibekalkan kepada makhluk lain gitu. Itu tujuannya ya supaya kita mencari peran spesifiknya. Beda dengan binatang gitu ya. Binatang itu peran spesifiknya udah pasti. Jadi kalau misalkan lebah, ya tugasmu membuat madu gitu. Udah spesifik, udah Allah perintahnya itu jelas, membuat madu, ngambilnya dari bunga gitu. Tapi kalau manusia kan tidak ada. Kita hanya ditugaskan tugas kita secara garis besar itu kan sebagai Abdullah dan sebagai khalifah gitu. Nah, kebingungan kita sebagai khalifah itu saya ngapain gitu ya. Sedangkan saya kan tidak punya kemampuan untuk misalkan menjadi khalifah-khalifah seperti yang dalam gambaran saya itu khalifah kan pemimpin-pemimpin besar gitu. Kita memang semua dilahirkan untuk memimpin diri kita sendiri. Makanya Allah bekali kita dengan bakat-bakat itu supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk menemukan peran terbaik kita dalam dunia ini dan kita bisa kembali kepada Allah itu dengan husnul khotimah gitu. Dengan husnul khotimah karena kita udah menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, itulah kenapa kemudian talent mapping ini perlu dipelajari, perlu dikupas lebih dalam gitu ya. Tidak akan cukup waktu hanya 1 jam untuk membahasnya. Perlu ada sesi-sesi lanjutan untuk terus mengupas ini. Jadi saya kemarin itu upgrade gitu ya, mengupgrade pemahaman saya tentang ST30 itu ikut kelasnya salah satu trainer, salah satu praktis senior ya di talent mapping itu Kang Firman. Saya ikut advance ST30. Tapi ternyata ya itu karena ibu-ibu mungkin ya dari sekian banyak materi yang disampaikan setiap malam itu yang terserap itu hanya berapa persen gitu. Hanya beberapa persen yang terserap. Jadi benar-benar makanannya ikannya tumpah. Tadi ada yang kasih makan ikan. Ikannya nggak ada yang mau. Kebanyakan. Makasih. Jadi memang yang terserap itu hanya beberapa persen, apalagi untuk saya yang gaya belajarnya itu harus ketemu gitu ya, harus nanya langsung gitu. Walaupun sudah di online itu berusaha untuk aktif, untuk nanya gitu. Akhirnya nggak diserap juga. Padahal udah siap gitu ya, udah siap jadi praktisi di depan janjinya. Tapi ternyata hanya sedikit sekali yang bisa saya pahami. Mudah-mudahan nanti saya bisa memuaskan penasaran teman-teman tentang potensinya masing-masing. Kenapa asal, Mbak? Ya, slide selanjutnya, Mbak. Ya. Jadi
bakat itu sendiri apa sih yang sudah Allah install pada kita itu? Bakat itu adalah karakteristik alami yang positif dan dapat menghasilkan produktivitas yang ada pada diri manusia sejak lahir. Jadi kita udah membawa bakat ini sejak lahir gitu. Dan bakat ini kalau diaktifasi gitu ya dapat menghasilkan sesuatu yang produktif gitu. Jadi misalkan contohnya gini, saya sejak kecil itu terkenal sebagai anak yang cerewet gitu ya, anak yang cerewet. Tetapi karena orang-orang di sekitar saya gitu ya tidak mengetahui potensi saya gitu, jadi cerewet saya itu menjadi masalah. Akhirnya cerewet saya itu nggak produktif, gitu. Tidak produktif dan kemudian karena sering disalah-salahin gitu kan ya, akhirnya nggak confident gitu, self confidence-nya nggak muncul. Aduh, saya kok cerewet sih gitu. Padahal kan orang pengen saya itu lebih tenang gitu, jangan banyak tanya, diem gitu kan. Nah itulah maka kenapa kemudian kita sebagai orang-orang yang sudah mengikuti TM Basic itu jadi punya PR gitu untuk menyebarkan TM ini supaya tadi bakat-bakat kita yang muncul ke permukaan gitu itu bukan dipandang sebagai masalah oleh orang di sekitar kita. Nah, kalau itu terjadi kepada anak-anak kita kan kasihan ya gitu. Kalau terjadi kepada anak kita, ada yang biasanya gampang terbaca itu tadi itu cerewet itu gampang kebaca. Kemudian biasanya yang suka nangis gitu itu juga gampang kebaca. Biasanya responnya dari lingkungan negatif kan, cengeng banget gitu, karena bakat ini sejak lahir gitu ya, sejak lahir sudah ada pada diri manusia. Sebenarnya sejak 0 tahun pun kita sudah bisa mengamati munculnya bakat itu pada diri anak-anak kita gitu. Jadi bakat dapat diamati dari cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang alami serta konsisten sehingga mudah dikenali dalam perilaku sehari-hari. Misalnya gini, Ulun nih kan punya anak nih, Ataya nih, mau 4 tahun gitu ya. Kira-kira ini hanya kira-kira ya, belum memastikan bakat gitu. Kayaknya nih dia punya bakat strategis gitu. Ya, karena dia itu bisa mengarahkan orang lain gitu, mengarahkan orang tuanya itu untuk memenuhi keinginannya itu tanpa kita sadar bahwa kita sedang diarahkan. Jadi dia kalau pengen beli sesuatu, itu ceritanya panjang. Nah, panjang. Ternyata, oh ini yang dipenginkan itu gitu. Jadi ada seperti itu. Sementara seperti itu. Kemudian juga gampang sekali nangis gitu kan ya. Gampang sekali nangis, tidak mudah beradaptasi dengan orang lain gitu ya, tidak mudah disapa. Oh, mungkin ada empatinya juga nih gitu-gitu. Sesederhana itu sebenarnya memahami bakat kalau kita sudah kenal talent mapping. Selanjutnya Mbak. Nah kemudian gitu kita tadi sudah tahu apa itu bakat, kita sekarang spesifik ke apa itu strength typology. Karena teman-teman udah pada ngisi kan ST30 gitu. Jadi strength typology itu teman-teman sampai sini ada yang ada chat nih coba. Enggak ada ya? Ada yang mau didiskusikan sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, saya lanjut ya. Jadi, strength typology itu adalah gambaran paling sederhana yang menjelaskan tipe kekuatan yang paling menonjol dan paling menjanjikan jika digunakan dan dikembangkan. Memudahkan kita mengenalkan sosok diri kita kepada publik secara positif, menjadi penunjuk jalan, panggilan, dan peran kehidupan, dan dapat digunakan di beberapa ruang kehidupan kita. Tulis hurufnya salah ya. Misalnya di ruang profesional, informal, personal, ataupun komunal.
Jadi strength tipologi itu selain mudah, murah gitu ya, dan cukup akurat gitu loh. Kalau nggak bisa dibilang sangat akurat, ya akurat lah gitu. Karena saya pernah menggunakan ini pada beberapa calon guru gitu. Waktu itu saya dikasih kesempatan untuk menggunakan ST30 ketika ada lowongan guru. Saya pakai gitu. Saya pakai, kemudian saya rekrut teman-teman yang memang berbakat edukator gitu ya. Itu kita lebih mudah berkomunikasi gitu. Meskipun dalam tataran kompetensi itu harus dilatih. Nah, itulah kelebihannya ketika kita menggunakan strength tipologi, kita bisa meletakkan orang pada peran profesional sesuai dengan kekuatannya. Kemudian kita bisa melatihnya, karena potensi tanpa dilatih gitu ya, tanpa disertai dengan kompetensi, maka dia nggak akan pernah menjadi kekuatan kita. Kayak saya nih, saya kekuatannya ngomong, tapi kalau ngomong itu nggak dilatih gitu ya, nggak dilatih, kemudian tidak ditambahi kompetensinya, tidak ditambah ilmunya, maka nanti apa yang saya omongkan itu menjadi tidak bermakna. Nah, disitulah kerja kerasnya gitu. Kerja keras kita adalah untuk menunjukkan bahwa potensi kita bisa menjadi kekuatan, yaitu dengan melatih dan mengembangkannya diiringi dengan ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk memudahkan kita. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, di strength tipologi itu sama dengan di full TMA ya. Jadi kalau kekuatan kita itu ditandai dengan warna merah. Bisa. Jadi merah itu gue banget gitu. Jadi merah itu saya banget ini. Jadi ketika dibacakan gitu ya, hasilnya itu wah iya bener nih, ini saya banget. Nah kalau merah gitu. Kalau kuning itu tandanya, oh iyalah ini saya gitu. Kalau putih netral, kalau abu-abu bukan saya, kalau hitam bukan saya banget. Jadi kelemahan kita, hitam ke abu-abu gitu, jadi kelemahan kita. Nah merah di definisi tipe kekuatan ini gitu ya, supaya kita bisa menjadikan potensi kita itu sebagai kekuatan gitu ya, tetap yang pertama harus kita lakukan adalah penerimaan dulu, bukan penolakan gitu. Jadi oh saya gini ya gitu, diterima dulu, bukan ditolak, itu bukan saya tuh, nggak bener tuh gitu. Jadi emang harus diterima dulu, kemudian kita coba mencari benang merah. Mencari benang merah dengan siapa diri kita di masa lalu, bagaimana diri kita di masa lalu, apa yang kita lakukan di masa lalu gitu ya. Itu biasanya akan berhubungan. Tuh. Tapi kalau kita udah nolak gitu ya, kita akan kesulitan tetap menemukan potensi diri kita itu, mengembangkan potensi diri kita itu, kita tetap akan kesulitan, dan akhirnya kemudian assessment TM ini seolah-olah menjadi tumpukan file yang nggak ada manfaatnya gitu. Jadi saya pernah menawarkan sama anak saya itu ketika saya ajak melakukan assessment TMA itu menolak gitu. Dia menolak karena dia harusnya gini, saya sudah merasa nyaman dengan diri saya, ngapain sih ikut tools begitu, itu kan hanya buat orang-orang yang tidak percaya diri, itu kata anak saya. Ya remaja ya seperti itu, ya baiklah jadi ditunggu gitu keterbukaan hatinya. Nah akhirnya ketika kemarin COVID gitu ya, kemarin COVID kan kita belajarnya di rumah saja gitu ya, aktivitas di rumah saja. Nah justru itu anak saya terbuka, Bunda aku coba deh mau nyoba TM ya.
Ya udah dicoba aja gitu. Dia coba, kemudian dia isi gitu, dan dia ketawa lihat hasilnya. Oh, ternyata aku connectedness ya orangnya gitu. Bakat tertingginya nomor 1 connectedness. Jadi sebenarnya orang-orang connectedness itu kan mudah menerima apa yang terjadi pada dirinya, karena dia yakin yang terjadi pada dirinya itu ada sebab musababnya, sudah ada ketentuan Allah di situ gitu. Jadi kemudian setelah itu gitu ya, saya ikutkan dia kelas-kelas TM bersama praktisi-praktisi TM yang masih muda, yang kayak teman sebaya gitu ya, beda usia tapi nggak jauh-jauh amat, nggak kayak emaknya. Jadi yang gaya komunikasinya ya gaya komunikasi anak muda gitu. Saya ikutkan, kemudian makin ke sini qadarullah ya, kok kami merasa semakin dimudahkan gitu. Jadi dari memahami bakatnya itu, dia kemudian memahami bahwa gitu loh. Dia suka gini. Dia dari SMK itu dia pilih jurusannya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Nah, waktu itu dia nggak mau kuliah, mau kerja aja setelah lulus SMA. Tapi karena COVID ditunggu, ya nggak apa-apa di rumah dulu kan ya. Ternyata dari belajar TM juga, tiap malam dicekoki TM gitu ya, ngomong sama para ahli, dia mulai terbuka pikirannya. Aku kayaknya mau coba kuliah deh Bun. Oh ya udah, mau kuliah di mana? Tetap sih aku pilih teknisi komputer katanya. Ada nggak mau? Ya sama pulang. Jadi sebentar belum selesai. Jadi dia coba tes penerimaan mahasiswa baru negeri gitu ya. Alhamdulillah ada yang lolos di Poliban gitu. Jadi saya bilang gini, oh ya beberapa kali kan sebelumnya dia cari beasiswa tuh, karena saya bilang kalau mau kuliah cari biaya sendiri kan gitu ya. Jadi dia coba cari beasiswa, kemudian beberapa kali nggak lolos, nggak dapet beasiswanya. Saya bilang ya udah, itu berarti Allah itu sedang bukan menguji sih, saya bilang ya berarti ada yang terbaik gitu yang disiapkan Allah. Ya udah diterima aja. Jadi ketika gagal itu nggak putus asa gitu loh, karena dia udah tahu bakatnya gitu, bahwa segala sesuatu itu pasti ada hubungan sebab akibatnya gitu. Segala sesuatu itu ada ketentuannya, udah ada takdir di situ gitu. Jadi dia nggak putus asa, terus mencoba sampai akhirnya dapat beasiswa gitu. Nah seperti itu Bu. Jadi kalau kita udah memahami bakat, anak kita juga diceburin ke bakat, tinggal orang-orang di sekitar kita juga diceburin ke bakat lah, memahami bakat supaya rasa nyaman yang dirasakan oleh kita yang sudah mengenal bakat itu bisa juga dirasakan oleh orang lain gitu. Slide selanjutnya Mbak. Ini masih ada ya. Jadi ini ada beberapa klaster tipe kekuatan di ST30 gitu ya. Jadi kan ada ya. Izin motong sedikit, nanti sedikit dipercepat Bunda biar kita bisa tanya jawab lebih dalam lagi gitu. Biar aja materinya dipersempit, nanti biar bikin penasaran Bunda. Ya. Siap ini atau udah cukup ya? Tinggal berapa slide lagi sih Mbak Sena? Kok jadi? Oh tinggal 3 aja lagi. Cepat-cepat aja ya. Jadi ada klaster tipe kekuatan gitu ya. Jadi headman itu bicara tentang kepemimpinan gitu. Posisinya di atas gitu ya. Kepemimpinan, mediasi, bisnis itu. Kemudian ada striving ya, S itu ya. Saya kok lupa ya. Jadi itu striving kayaknya ini bagian atas ini kayaknya ke aktivitas personal gitu ya. Jadi striving ini konseling, ke perannya itu ke konseling, pelayanan, perawatan. Kalau generating ide GI ini ke
karena ide kreatif dan perencanaan gitu. Kalau technical, keteknikan, keselamatan, keamanan. TE bukan technical. TE lah. Kemudian E, elementary ini kerapian, kebersihan, kedisiplinan. Kemudian R, ini kalau nggak salah reasoning ya, gitu. Ngurusinnya di keuangan, aset, penelitian, sains gitu ya. Di T, analisis. Ini tadi teknologi, T yang ini ya, analisis statistik. Di N itu bagiannya motivasi, bimbingan, melatih, mengajar, peran yang sesuai gitu. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini kemudian ada beberapa peran yang sesuai dengan tipe kekuatan. Sebenarnya kalau teman-teman sudah isi ST30 udah ada sih gitu. Jadi dokter itu butuh merah di apa aja, di caretaker, di server, di analitiker, di restorasi. Itu yang dibutuhkan oleh peran dokter. Karena tugasnya kan melayani orang lain gitu ya. Merawat, berpikir, memperbaiki. Aku mau lancar. Selanjutnya, Mbak. Oke. Next, slide-nya Mbak Sena. Nah, ini safety engineer. Bakat-bakat kuatnya itu di quality control, safekeeper, administrasi, analytical, di restoran. Itu bisa Mbak, tolong ambilkan minum. Pakai gelas. Bisa kah? Ya, itu beberapa potensi yang harus dimiliki oleh safety engineer. Jadi ada quality control yang memastikan bahwa kualitasnya itu terjamin. Kemudian slide selanjutnya. Iya, nggak apa-apa ya, saya di sini ya. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, ada desain engineer. Jadi tetap ada analytical, kemudian produksi, ada QCA, ada desain gitu ya, ada synthesizer. Nanti dijelaskannya ini pengertiannya satu-satu sambil baca ST30 teman-teman aja ya. Gitu. Ya, udah selesai Mbak Maria. Baiklah, terima kasih Bunda Febrin atas pemaparannya. Bikin kita tambah penasaran, ya kan? Apa sih bakat saya sebenarnya? Wah. Ini yang bertahan masih ada 21 orang. Sekarang Banjarmasin yang tadinya cerah tiba-tiba menangis, teman-teman ya. Jadi sangat mengkhawatirkan kalau hujan ini. Harap dijaga sinyalnya teman-teman ya agar tetap stunning. Baiklah, untuk kali ini yang akan dibacakan Bunda Febrin untuk ST30-nya dari siapa nih? Halo, mungkin dari Bunda Febrin sudah ada dapat? Iya, saya udah dapat tadi, nggak bisa di-share ya? Mbak Ervin, Mbak Sena, apa bisa di-share? Kalau nggak bisa, Boleh. apa? Mbak Siti ya, kita bacain yang pertama. Ini berapa orang mau nggak? Oke, Mbak Siti. Pasti. Ini yang dari awal masuk ya. Ya. Izin ya Mbak Siti ya. Turun kah? Asik. Tinggi. Izin Mbak Siti lah. Nanti Aduh. kalau misalnya teman-teman Mbak Sena boleh disebutkan siapa saja yang kira-kira akan dibacakan Bunda Febrin selain Mbak Siti nanti. Iya, ada keluar. Duh, ya Allah. Halo Mbak Sena. Mbak Sena. Iya Mbak.
Untuk Mbak Siti. selain Mbak Siti nanti siapa aja yang akan dibacakan? Ini mau berapa orang dulu? Mungkin 2 orang dulu. Oh, Selanjutnya Mbak nanti Siti. siapa? Lalu Mbak Elif. Oke, Mbak Elif bersedia ya Mbak Elif ya? Halo Mbak Elif. Karena terkait data pribadi nih ceritanya. Halo Mbak Elif. Mbak Elif, apa bisa open mic? Bersediakah ini untuk talent mapping-nya kita buka di sini? Talent mapping-nya Mbak talent mapping hasil ST30. Hasil ST30 Mbak Elif bersediakah kita buka di sini? Oh iya, kaget ya, Dek. Boleh? Halo? Putus-putus, Mbak. Bersediakah Mbak Elif untuk hasil ST30-nya dibacakan Bunda Febri hari ini? Sepertinya gangguan ya teman-teman. Oke lah, yang pertama kita lanjut dulu ke ini ya, ke Mbak Siti. Silakan Bunda Febrin untuk dibacakan. Mbak Sena boleh dimundurkan sedikit ininya, zoom-nya. Share screen-nya dimundurkan sedikit. Oh iya, kata Mbak Elif boleh. Baiklah. Mbak Siti, punten ya, dibaca ya. Nanti kalau nggak bener dibenerin ya. Gugup, Jadi Mbak Siti ini ada analytical ya. Wah, ini berat ya, biasanya orang-orang analytical ini sukanya mikir yang berat-berat gitu. Suka menganalisa soalnya yang terkait dengan angka, data, menghitung gitu kan ya Mbak Siti? Nah itu kalau data angka tuh belum percaya diri sih Mbak Febrin. Tapi ternyata ada ya. Mungkin belum tereksplor di situ. Matematika udah nol terus soalnya. Ya itu kan tidak harus matematika. Mengolah datanya ya gitu, mengolah data. Tapi mempengaruhi kepercayaan diri. Oh, gitu ya. Itu ternyata analitikalnya merah loh Mbak Siti. Kemudian juga evaluator, ya ini ulun percaya ini. Kalau Pian itu bagian mengumpulkan informasi, mempelajari dan menimbang itu udah di Mbak Siti deh tempatnya gitu. Kemudian ada apa ini? Eksplorasi ya. Ada eksplorasi itu ya suka menggali lebih dalam sih ya. Kayaknya ya. Bereksperimen bereksperimen bahasanya, melakukan penelitian gitu ya, supaya apa yang diamati itu nggak cuma di permukaan gitu ya, lebih dalam pokoknya. Kalau orang EXP nih suka menggali lebih dalam ya. Iya Mbak Febrin, kayak agak puas ya gitu kalau cuma lihat masalah tuh yang di permukaan, pasti ada kaitannya dengan yang lain, latar belakang. Ribet pokoknya. Nonton infotainment aja itu explore-nya bisa jauh gitu. Bikin penasaran ya. Bikin penasaran ya Mbak, tontonnya. Ya gitu. Jadi orang-orang XP ini memang suka menggali lebih dalam lah gitu. Kalau di permukaan aja kayaknya nggak puas gitu. Kemudian didukung juga dengan potensinya bisa menuliskan gitu. Jadi dia setelah memikirkan gitu ya, setelah mengolah data, kemudian melakukan penelitian. Jadi beliau bisa
menuliskan gitu, bisa menuliskan apa yang sudah beliau kaji gitu. Sudah beliau kaji. Kemudian interpreter. Interpreter ini menyampaikan kembali ya Mbak ya. Ulun jadi tanya sama Mbak Siti nih. Kayak menerjemahkan gitu ya. Ya, menyampaikan kembali apa yang sudah dilakukan supaya orang lebih mudah memahami. Karena memang kalau ngomong dengan Mbak Siti kan enak ya, terstruktur gitu ya, mendengarnya lembut gitu ya. Ternyata memang potensinya di situ Mbak. Kemudian Beda juga sama hostnya ya Bu ya. gitu. Jadi kayaknya udah dipersiapkan banget gitu kalau Mbak Siti itu jadi pemateri itu. Kalau ngomong sama Mbak Siti pokoknya kayaknya runtut gitu. Tuh, karena ada kemampuan interpreternya di sini. Kemudian administrasi, wah ini nggak perlu diragukan lagi nih. Luar biasa. Pola kerjanya itu tertata gitu. Pola kerjanya tertata. Kemudian juga ada visioner. Jadi visioner ini bisa berpikir dalam jangka panjang gitu, memikirkan jangka panjangnya seperti apa gitu, jangka panjangnya akan seperti apa gitu. Jadi saya nanya nih jadinya nggak ke Mbak Siti, itu kan ya yang dirasakan oleh teman-teman ya di IP ya, di IP Kalsel ya. Banget. Beda mah kalau misalnya Mbak Siti datang ya langsung damai, bawaannya tenang ya kan. Beda kalau saya yang datang Bu, rusuh. Kata Mbak Nurlian ngomong saya sama Ulun aja coba pandernya Ibu host, luar biasa kita lah. Jadi kita generasi perusuh. Ulun marah serem loh. Ada Mbak, kada terbaca Mbak marahnya itu, biarlah gitu. Kan di IP orangnya positif kalau toksik. Jadi kita nggak memperhatikan itu deh. Yang penting memang potensi kekuatan Mbak Siti itu semuanya mendukung dengan peran Mbak Siti saat ini, ya kan teman-teman ya? Setuju kan ya? Banget. Jadi kita memang nggak salah pilih gitu. Teman-teman semua tidak salah menempatkan orang sesuai dengan perannya. Jadi terbukti ya bahwa memang memahami bakat, memahami potensi itu, memahami bakat, kata Mbak Nurlian, iya kelihatan dan terasa. Terasa semua ya Mbak Nurlian ya. Mbak Nurlian kangen, nggak pernah ketemu. Tuh. Ya itu aja sih saya bahas kekuatannya aja ya, biarlah kelemahan kita menjadi rahasia kita. Gitu ya. Alhamdulillah pokoknya. Alhamdulillah pokoknya. Terus lanjut dong ke Mbak Elif, kita penasaran. Terima kasih Mbak Febri. Mbak Elif. Mudah-mudahan ini ya sudah tahu sih beliau. Mbak Elif, adakah dirimu? Ada, sama nemenin anak kemarin. Sambil nemenin anak main, katanya Bunda Febrin. Oh gitu. Baru hujan. Lanjut, soalnya hujan. Banjarmasin pun juga Ibu. Oh sudah hujan. Alhamdulillah. Tapi ujar orang tuh nah bajar ujuhan. Jadi
Gimana Mbak Maria? Hujan jadinya sumu. Kalau bahasa orang Jawa tuh sumu. Oh, hujan malah sumu ya? Kan dari tadi gonjreng mataharinya. Terus tiba-tiba hujan jadilah sumu. Oke, dilanjut. Baik, gitu Mbak Elif. Di posisi pertama gitu ada commander. Wih, sama kayak Ulun. Sama kayak Ulun. Jadi commander ini memang orang-orang yang suka ngatur gitu ya, suka mengawasi orang gitu. Kemudian pembawaannya tegas, gitu, jelas gitu ya. Kalau Ulun tapi enggak jelas sih kadang. Absurd juga kadang. Itu Mbak Olive ngerasa gitu Mbak? Kalau aku absurd sih komandornya. Itu Kalau kemudian Mbak Elif udah ya, bisa open mic masih atau bisa sibuk chat mungkin. aja boleh. Oke. Nah, kemudian juga ada kreator ya, disusul kreator. Kreator ini orang-orang yang suka berimajinasi gitu. Ini mic-nya siapa ya? Sama bermimpi. Yang sosok siapa ya? Ya, baik, sudah tenang. Jadi kreator itu orang-orang yang suka berimajinasi, menghasilkan gambar atau sesuatu yang baru. Cocok kata Mbak Nurlian. Oh, ya. Kayaknya Mbak Elif memang kreator ya, karya-karyanya gitu. Dulu kan pernah bikin itu ya, puding hias ya, cantik-cantik gitu. Bukan, kan ya. Dia bikin ini krab. Bunga sabun. Oh, sabun ya, sabun. Kok puding sih ya, sabun. Bunga sabun. Itu. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk memproduksi. Kita memproduksi sesuatu. Dan kualitasnya juga terjaga. Kemudian synthesizer itu apa ya? Bisa mengkombinasikan berbagai elemen gitu ya, menjadi satu kekuatan baru, mungkin menjadi sesuatu yang baru. Bisa mengkombinasikan berbagai elemen menjadi sesuatu yang baru. Ini memang harus dimiliki oleh para kreator ya gitu. Sangat saling mendukung nih, potensi kekuatannya Mbak Elif nih saling mendukung, ditambah dengan visionary. Jadi dia bisa bijak gitu, bisa menentukan tujuan jangka panjang ini supaya terjaga selalu gitu ya produksinya, mungkin jadi kualitasnya harus selalu ditingkatkan, kemudian kreasinya ditambah, dipercantik gitu. Elemen-elemen yang sudah terpisah-pisah bisa menjadi sesuatu yang baru. Semuanya saling mendukung sih ini Mbak Alif. Sekarang aktivitasnya apa sih? Kalau belum bisa ngomong, kalau sekarang sih oh iya, silakan Mbak Elif. pakai yang itu ya Mbak ya, yang Apa Mbak Elif? halo. Ya, silakan. Iya, halo. Ya, silakan. Untuk saat ini mungkin lebih dulu. Mbak nanya. Putus-putus Mbak Elif. Ini saya bersama anak-anak. Kalau saat ini lebih bersama anak-anak, tapi ruang sih ada
pengen bikin sesuatu yang baru, kasih apa gitu. Iya, siap Mbak, siap menunggu Kayak penemuan sudah bosen baru. gitu loh. Pengen Siap menunggu inspirasinya Mbak Elif. sesuatu Ini Halo, yang Kak Elif? putus di saya aja ya? Enggak, di Enggak ya? tempatku juga putus. Oh, Oh, jaringannya putus-putus ya. Silakan di chat iya. aja Mbak Elif nanti. Ya. Mm-mm. Untuk selanjutnya, sambil kita menunggu penjelasan dari Mbak Elif di chat, kita bisa melakukan tanya jawab. Sesi yang kita tunggu. Hayo, siapa yang mau duluan ya? Hitungan ketiga, raise hand ya. 1, 2, 3. Aku tuh kok semangat lihat hostnya ya. Nah, Ibu Nurlian, silahkan Ibu. Halo Ibu. Ibu, apa kabar Bu? Kok nggak colek-colek saya sih Bu kalau ada acara Bu? Mau dicolek. Karena himpil awak pian, amun ulun dicolek masih ada. Masih tersisa banyak. Sadar. Ada tim humas tenang. Aduh. Bu Dew, jangan lupa ya Bu Dew. Colek-colek ya Bu. Aku colek juga. Oke, Mbak Babrin, ulun mau bertanya satu. TM itu mungkinkah bisa berubah? Maksudnya setiap kali kita tes itu kadang kan mungkin dalam suatu kondisi bisa jadi nanti hasilnya berbeda. Apakah seberapa dekat seberapa hasil TMA dengan hasil ST30, seberapa identik perbedaan ataupun persamaannya. Itu satu. Yang kedua, dengan anak ulun ya, anak ulun ini dari kecil, dari TK lah dia pengennya jadi dokter. Cuman tadi kan lu ngelihat ini potensinya kayak dokter dengan potensi yang seperti ini. Dari kecil lu ngelihat dari yang analisa dokter tadi itu tidak ada satupun potensi kekuatan yang dia miliki, maksudnya kayak gitu. Jadi mikir sampai lu pernah bertanya, serius kamu mau jadi dokter? Gitu kan? Iya serius katanya. Itu sudah bertahan sampai saat ini kelas 4 kan dia. Udah beberapa tahun itu tetap bertahan jadi dokter. Cuman analisanya ulun dia tidak punya potensi kekuatan untuk menjadi dokter kayak gitu. Itu analisa kasar ya. Nah jadi ulun tidak melunturkan semangatnya dia, tetap mendukung dia. Nah cuman apakah itu bisa berkembang? Apakah itu bisa berubah? Maksudnya anak kekuatannya dia itu, sedangkan dari kecil ulun itu menganalisa dia itu bakatnya itu lebih ke arah entertain kayak gitu Mbak, apa sih? Lagi itu. Nah, cuman dia sempat, cuman kan ulun kan punya catatan waktu dia kecil itu seperti apa, itu sebenarnya sekalian jurnalnya Bunsai sih ya. Cuman kemudian ketika lu konfirmasi ke dia, itu kan kakak lagi kecil, sekarang udah tidak katanya kayak gitu. Iya. Kayak gitu Mbak. Oke. Baik, saya jawabnya dari pengalaman teman dulu ya, gitu ya. Dari pengalaman teman saya itu bapaknya dokter gitu. Jadi anaknya ini kepengen jadi dokter juga gitu. Memang dalam beberapa, tapi udah gede sih ya Mbak ya, bukan mengamati dari kecil ya gitu. Menurut orang tuanya memang butuh perjuangan yang keras gitu untuk jadi dokter. Tapi orang tuanya tetap mendukung gitu. Orang tuanya tetap mendukung dan anaknya pun berusaha mendalami kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi dokter, yang artinya gitu ya, kompetensi itu kan berkaitan dengan nilai-nilai kognitif ya Mbak ya gitu ya kan, nilai-nilai mapel yang matematika gitu kan. Kalau dokter kan itu ya kita lepas dari bakat dulu ya gitu.
Nah, anak ini tidak kompetensinya itu nggak terlalu bagus gitu. Nah, ketika dia coba ikut tes masuk perguruan tinggi ambil kedokteran itu memang semuanya gagal gitu, Mbak. Semuanya gagal gitu. Tapi keinginannya sangat besar, kemudian dia juga sudah beberapa kali magang gitu, magang di rumah sakit, di mana di rumah sakit, terus di rumah, pokoknya semuanya berhubungan dengan kesehatan karena dia memang suka gitu dengan sesuatu yang berhubungan dengan perawatan manusia gitu. Nah, untuk setelah itu ternyata berita gembiranya, Mbak, gitu, orang tuanya kan terus berusaha gitu ya, ada portofolionya gitu. Dia justru diterima di sebuah universitas yang itu asrama, Mbak, dan gratis gitu. Asrama gratis, kedokteran juga gitu. Jadi kemudian portofolio itu menjadi membantu. Memang effortnya mungkin kalau kedokteran yang dari ilmu kognitifnya mungkin effortnya cukup besar. Tapi dari bakat, saya kira kalau untuk siapa? Safia ya? Anaknya Mbak Nurlian siapa sih? Yang pertama ya? Ya, yang pertama. Itu setelah diamati tidak ada bakat yang mendukung ya Mbak ya? Menurut Mbak Nurlian ya? Tuh. Aktivitasnya udah kaya belum, Mbak? Belum. Ya, berarti masih ada kesempatan untuk diperkaya dulu aktivitasnya, kan juga masih jauh ya untuk melakukan temu bakat gitu. Yang penting sekarang diperkaya aktivitasnya aja dulu, Mbak. Kalau dia memang punya keinginan ke situ, berarti aktivitasnya juga didekatkan dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perawatan manusia gitu. Kemudian ST30 dengan full TMA itu keakuratannya berapa persen gitu ya? Saya tidak bisa menentukan persennya ya, tapi kalau menurut Kang Firman itu akurat gitu. Dan ketika kita baca ST30 itu pasti dari ST30 itu strength tipologinya itu kebaca di urutan bakat kita, pasti di 15 besar gitu, Mbak. Itu aja sih kayaknya. Jadi keakuratannya mungkin ya 80-90% lah. Oke. Jadi bakat itu bisa berubah berdasarkan kekayaan aktivitasnya kita jadinya ya. Kalau untuk anak-anak memang harus diperkaya aktivitasnya, tapi bakat itu nggak berubah. Hanya saja kadang ketika belum ketemu aktivitas yang sesuai, kita nggak bisa mengkonfirmasi gitu, Mbak. Makanya banyak anak-anak yang SMP atau SMA itu ketika melakukan full assessment itu hasilnya banyak yang putih. Karena ternyata mereka belum kaya dengan aktivitas. Jadi takutnya gitu, yang dikhawatirkan hasil TM-nya pun nggak menampilkan dirinya sebenarnya gitu. Kalau belum kaya aktivitas, makanya kenapa kemudian TM itu kan direkomendasikan bagi mereka yang sudah 14 tahun ke atas dengan harapan waktu 14 tahun itu cukup untuk memperkaya aktivitas anak. Anak punya pengalaman di 114 aktivitas yang ada di talent mapping itu, Mbak. Di Pandu 45 gitu kah? Di Pandu 45 juga bisa. Kalau di talent mapping ada 114 aktivitas. Jadi memang kalau belum kaya aktivitas, akhirnya di apa itu ya? Di peta hasil asesmennya itu di aktivitas apa ya? Kok saya lupa sih, itu banyak putihnya, jadi dia belum terasa kemampuannya gitu, belum terasa pengalamannya, nggak punya pengalaman gitu, nggak punya pengalaman sehingga kemudian hasilnya nanti nggak maksimal, takutnya tidak menampilkan potensi dirinya dengan benar gitu. Itu anak-anaknya, Mbak. Kalau yang kita yang Tuhan nih, kalau kita yang
kalau kita yang tua ini, kalau yang sepengetahuan saya, kalau dari Kang Firman, kita nggak perlu melakukan tes TM berulang-ulang gitu, karena satu kali itu sudah akurat gitu, cukup akurat selama kita mengisinya dengan bersungguh-sungguh gitu. Bersungguh-sungguh, kemudian bersungguh-sungguh dan apa ya, tidak ngarang gitu, memang apa adanya gitu. Menurut Abah cukup satu kali sih gitu. Karena kemudian kalau ditambah dengan ditambah lagi dengan, kita kan udah setelah melakukan TM, kita kan nambah nih aktivitasnya gitu ya, nambah aktivitasnya. Kadang aktivitas itu tidak berhubungan dengan potensi kekuatan kita gitu, tapi kita butuh gitu. Nggih Mbak Eri, tapi kita butuh gitu. Jadi kemudian itu akan mempengaruhi cara mengisi kita kan gitu. Cara mengisi kita. Saya pikir itu akan mempengaruhi, akan merubah nanti, akan merubah hasil TM-nya. Karena pengalaman itu mempengaruhi. Nah, itu yang jadi kata Abah nggak usah bolak-balik deh. Ya, tes TM tuh cukup satu kali, gitu aja. Perubahannya itu ada, tetapi itu gini Mbak, nggak jauh-jauh gitu loh Mbak strukturnya Mbak. Kalau misalkan nih saya nih komentar di 1 ya, kemudian dengan aktivitas, dengan sekarang lebih banyak mengalah, gini. Mungkin nanti komentar saya tetap di kekuatan, tapi mungkin turun di 7 gitu. Polanya gitu kata Abah. Ya. Mbak, aku kayak gitu juga. Jadi polanya mungkin ya naik turun di sekitar itu gitu, nggak akan jauh-jauh gitu. Baik, udah cukup ya? Oke, cukup. Kasih Mbak Nurlian. Oke, saya buka ya. Untuk penanya kedua sebelum kita menuju kuis berhadiah. Ya. Oke, silakan penanya kedua. Oh, Mbak Gita Amalia. Yang tadi nyimak ya kan, khusyuk Ibu. Luar biasa Mbak Gita. Silahkan Mbak Gita, open mic-nya. Oke, terima kasih Mbak Maria. Aduh, hostnya keren banget ya. Bikin semangat. Assalamualaikum Mbak Febrin. Waalaikumsalam Mbak Gita. Salam kenal Mbak. Mohon izin bertanya. Silahkan. Yang pertama, kalau untuk talent mapping ini kira-kira bisa kita lakukan dari usia berapa ya? Saya punya anak sih masih balita. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk bisa mengikuti talent mapping ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya nggak tahu, saya pas ngisi asesmennya rada-rada bingung Mbak, jujur aja. Jadi kayak misalnya saya tertarik sama kata-kata Mbak tadi. Jadi kita tuh jangan sampai terjebak dengan rutinitas kita ya, apalagi sudah jadi ibu, full time di rumah gitu, dan bosan. Jadi ketika saya mengisi asesmen tadi itu ada beberapa poin kayak misal, saya merasa dulu saya bisa misalnya bikin orang bersemangat atau misalnya kayak bisa merumuskan strategi promosi, tapi ketika saya sekarang mengisi tadi itu kok kayaknya sudah tidak relevan ya, jadi saya tidak menceklis itu gitu. Jadi itu gimana ya Wak? Mungkin dekat-dekat dengan pertanyaan Mbak Nurlian tadi ya, perubahannya seperti apa? Lalu kan kita kayak saya jujur saja kayaknya terjebak dengan aktivitas yang sekarang, jadi kayak nggak pede gitu loh Mbak, mau ngisi-ngisi yang tadi tuh apa ya, bingung. Saya bingung dengan potensi diri sendiri gitu. Mungkin itu. Terus yang ketiga, banyak pertanyaan saya, mohon maaf Mbak Maria. Nanti saya ulang lagi. Kira-kira sejauh mana potensi suksesnya antara talents dan passion?
Jadi kan misalnya talent saya ternyata lebih ke administrator tadi yang saya cek. Tapi saya juga punya passion pengen belajar misalnya journaling gitu. Kira-kira gimana ya? Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Mbak Gita. Salam. Terima kasih Mbak Gita pertanyaannya. Mbak Gita menutup sesi pertanyaan kita di sore hari ini. Selesai nanti Bunda Febrin menjawab, maka dan kita buka sesi kuisnya untuk 3 orang pemenang ya. Jangan lupa simpan alamatnya ya. Nanti ya. Siapkan alamat masing-masing ya ibu-ibu. Hadiah dari RCIP siap mendarat ya. Oke Bunda Febrin, lanjut. Ya, jadi gini langsung aja ya Mbak, jawaban dari pertanyaan pertama gitu. Kapan sebaiknya anak itu di assessment talent mapping gitu? Kalau Abah menyarankan setelah usia di atas 14 tahun. Nah itu jadi pengalaman saya di lapangan gitu ternyata setelah 14 tahun pun itu nggak cukup untuk mengkonfirmasi bakat karena gini sistem pendidikan kita itu tidak kaya aktivitas sehingga anak-anak tidak kaya pengalaman. Nah ketika anak kita kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP itu ngisi asesmen TM mereka bingung. Mereka bingung dan merasa bahwa itu bukan dirinya gitu. Jadi kalau saran saya, kalau anak kita belum terfasilitasi aktivitasnya, maka tahan untuk mengetahui bakat anak sampai mungkin mereka di SMA kelas 3 atau SMA kelas 2 gitu ya, gitu. Gitu Mbak. Jadi kalau memang mau mengassessment lebih cepat di usia 14 tahun, maka aktivitasnya harus diperkaya. Aktivitas itu ya aktivitas Mbak dekat dengan alam, kemudian magang gitu ya, backpackeran, belajar kepada ahlinya. Jadi bukan aktivitas yang sifatnya duduk diam belajar ya. Itu. Kemudian nah kan lupa. Jadi yang iya betul, perkaya aktivitas. Kemudian yang kedua tadi apakah akan relevan gitu ya? Kalau saya melakukan tes bakat, sedangkan saya merasa diri saya yang sekarang nggak seperti diri saya yang dulu sebelum menikah, gitu ya. Jadi insya Allah masih relevan, Mbak. Gitu. Insya Allah masih relevan. Karena aktivitas kita dahulu itu adalah pengalaman. Pengalaman yang akan membantu kita, memudahkan kita ketika melakukan assessment gitu. Walaupun saat ini misalkan kita nggak lagi beraktivitas seperti itu dan merasa nggak bisa, itu karena kita nggak berlatih. Karena kita nggak berlatih aja, jadinya kita nggak bisa, karena kita nggak punya waktu. Gitu. Insya Allah relevan. Kemudian yang ketiga tadi apa Mbak Gita? Boleh di-chat deh. Antara talents dan passion itu samakah gitu? Seiringkah gitu? Harus memang seiring Mbak gitu. Jadi antara talent, bakat dengan ketertarikan kita itu nantinya akan saling mengiringi, sama jalannya gitu. Talent kita itu akan membantu kita lebih dapat feel-nya gitu ketika kita melakukan sesuatu yang passionate gitu. Lebih dapat rasanya lah gitu. Makin bersemangat ya, Bunda ya. Ya, gitu. Lebih bersemangat, lebih menikmati. Lebih menikmati karena juga kita menyadari oh ya ternyata ini didukung oleh bakat nih, apa yang kulakukan nih didukung oleh bakatku gitu. Jadi kalau sejalan itu akan bikin kita semakin enjoy gitu, hidupnya lebih
nyaman, lebih bahagia, gitu sih Mbak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Febri. Iya, Penjelasannya Mbak Febrin, wah Mbak Gita makin membuka Mbak wawasan. Gigi ya panggilannya. Mbak Gigi, Mbak Gita, Gita Amalia, kan? Ibu bendahara kita kan ini? Oke, lanjut. Oke, sesi selanjutnya adalah jeng. Sebentar ya, saya buka. Oke, untuk pertanyaan pertama, langsung aja nih Mbak Maria. Siap-siap nih kuisnya ya. Sambil memorinya dikembalikan lagi. Kemudian diresapi pertanyaannya. Yang raise hand yang pertama itu akan mendapatkan yang berhak pertama yang berhak menjawab pertanyaan itu. Aduh, belibet banget cenah. Oke, siap-siap pertanyaan pertama. Siapa penemu talent mapping? Oke, raise hand 1, 2, 3. Wah, Mbak Norma, silahkan Mbak Norma. Open mic-nya dulu, open mic-nya. Abah Rama Royani. Wah, benar. Tepuk tangannya dong. Kali ini boleh dong open mic, temenin aku semuanya. Boleh open mic ya. Setelah ini pokoknya semuanya boleh open mic ya. Selama bukan sesi Bunda Febrin, kita semua open mic. Biar aja suara bayi-bayi itu terdengar dengan cerianya ya. Buka aja bunda-bunda mic-nya biar sama-sama kita tepuk tangan bareng. Hadiah pertama akan diterima oleh Mbak Norma Melati. Nanti akan sampai kemana Mbak Norma? Banjarbaru. Wih. Nanti jangan lupa chat Mbak Ervin ya. Ibu Ketua Kampung. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kembalikan memori Anda. Dan dengarkan pertanyaan ini. Apa manfaat talent mapping yang sudah dijelaskan Bunda Febrin? Ayo. Ini Mbak Febrin ada mau berapa buah ini Mbak Febrin? 1 atau 2 atau berapa nih kira-kira? Saya serahkan ke panitia deh. Saya serahkan ke panitia. Mbak Gita. Oke Mbak Gita, bungkus. Jawab langsung Mbak Gita. Mudah-mudahan benar. Yang pertama untuk memahami diri kita sendiri. Terus yang saya ingat itu self confidence, lebih percaya diri dengan kemampuan kita, terus self acceptance, menerima diri kita, ternyata bakat kita ini gitu. Yang terakhir self awareness, lebih paham tentang diri kita sendiri. Kayaknya sih. Ya gimana Mbak Febri? Benernya nih. Kok pinter sih? Hadiah kedua mendarat di mana Mbak Gita? Mbak Ulun di Sukabumi, Mbak Ai. Oh, jauhnya. Aja Mbak Sena. Lagi di Sukabumi. Lagi di Sukabumi. Lawan Mbak Sena. Mbak Sena di Jakarta. Oh iya. Kalau udah main ini dikembalikan ya. Saya pertanyaan ketiga. Diambilin minum lagi. Udah. Siap semuanya. Oke, apa kepanjangan dari ST30? Tadi kan asesmen ya, semuanya. Ngebaca nggak tuh? Apa itu ST30? Ya. Ayo, 1, 2, 3. Siapa yang mau hand? Mbak Sena. Tidak mau ketinggalan. Dia. Siapa ini? Oh, ada. Ini siapa? Mainan, iya benar Bu. Aja. Halo Mbak Sena. Kenapa Mbak?
Ya, silahkan Mbak Sena. Bu Eko yang Boleh Kak Ulun. Boleh Kak Ulun. Berarti kalau misalnya dia ada mau kita open tuh ke Mbak Yumna. Ya boleh materi aja dah. Oh Mbak Yumna katanya, monggo Mbak Yumna, bungkus sikat jangan sia-siakan. Silahkan Mbak Yumna open mic-nya. Halo Mbak Yumna. Mbak Yumna, apakah ada di chat beliau? Oh, tidak ada. Mbak Yumna, halo. Hitungan ke 10 ya. Aku hitung 10 nih, yo. Balik Ulun Nanti berarti. kita acak lagi loh. Ya, tolong ya. 1, 2. Halo Mbak. Kan setelah dihitung. Bukan, mohon ya, maaf. Setelah digosok 2 kali baru keluar. Bukan, soalnya posisinya masih kerja. Sambil kerja. Pulang-pulang bawa hadiah. Ya, ini insya Allah ya, saya soalnya sambil ini kan sambil mendengarkan kalau tidak salah stek tipologi, benar nggak ya? Oh, stek non betul. Ketinggalan 30. Ya, benar stek tipologi 30. Keren. Apakah hadiah ketiga kita mendarat di mana Mbak Yumna? Di Banjarbaru. Banjarbaru yang ngeborong sore hari ini. Kongko nongkrong-nongkrong, bukannya nyemil makan daging ya bersama Mbak Febrin, materinya nyemil materi daging semua. Terus ngebawa hadiah pula hari ini. RCIP luar biasa. Baik sekali Anda. Oke, karena acara kita sudah berakhir, yuk kita dengarkan closing statement dari Bunda Febrin. Monggo Bunda Febrin. Apakah masih ada bundanya? Oke, masih. Apa ya? Ya intinya gitu aja bahwa kita walaupun ibu rumah tangga gitu ya teman-teman, jangan khawatir, kita kita akan terjebak terus selamanya dalam rutinitas, enggak. Jadi kita harus yakin bahwa ketika kita mengenal bakat atau potensi kita, walaupun saat ini kita masih ada di rutinitas yang membosankan, nanti akan tiba waktunya gitu ya, kita ketemu dengan sesuatu yang memang itu passionate gitu, bikin kita bahagia. Jadi saat ini sambil kita menikmati rutinitas sebagai ibu rumah tangga, sambil kita belajar di ibu profesional, nanti kita ketemu lagi deh, ketemu waktu yang pas untuk tampil lebih baik sebagai diri kita, seperti diri kita yang dulu gitu. Itu aja sih Mbak Maria. Oke, terima kasih Mbak Febrin, sangat mengena di hati ya Bu. Sabar, intinya ibu sabar, sedikit lagi. Merasa bahkan akan merindukan kali ya, lebih tepatnya akan merindukan masa-masa rempong saat ini ya. Oke, bersabar juga diri ini ya. Menyemangati diri sendiri ini ceritanya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertahan saat ini dari 20-an lebih ya. Hampir mau 30-an ribu peserta gitu. Yang hadir hari ini masih bertahan saat ini, terima kasih sekali. Kemudian terima kasih Mbak Febrin yang ngajak kongko hari ini, RCIP menghadirkan Mbak Febrin yang menghadirkan cemilan, bukan cemilan, makan berat deh kayaknya, daging banget soalnya ya. Terima kasih juga kepada Mbak Sena yang sudah membantu di belakang ya. Terima kasih Mbak Ervin dan juga tim RCIP semuanya, keren. Mbak Melati yang bikinin macam-macamnya, Mbak Ervin ya. Semuanya tim RCIP itu keren banget. Jangan lupa nanti kita bikin begini lagi ya. Jangan lupa dong, sebelum menutup acara hari ini kita foto dong. Mbak Sena. Oke deh.
Dek. Foto dulu yuk. Harusnya di awal tadi ya. Sini kalau adik mau lihat sini. Oke Mbak Sena, foto dulu kita. Buka open cam. Merapat ibu di belakang open Ya, cam. silakan yang mau open cam ya. Open cam buka dulu Mbak Elif, Mbak Dewi, Mbak Uci, Mbak Ul, Mbak Ervin, buka dulu ya, Mbak Gita. Mbak Gita. Bukan, oh iya Gita Amalia sama Gita Merina ya. Lupa ibu beneran mana. Ada dua Mbak Gita ini. Udah. Oke, udah nih, udah semua. Satu. Mbak Halimah, udah mau buka belum Mbak Aul? Oke, udah siap semua? Nah, cakep, Buni datang. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1. Mana lope-lopenya? Oh gini. Gimana sih? Oke, 1, 2, 3. Gini ya. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman semua. Makasih Mbak Sena, makasih semua panitia. Terima kasih Mbak Febrin, semuanya, hostnya dan pemateri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, sehat-sehat semua. Amin. Makasih Mbak Febrin. Sama-sama. Ya, mohon maaf ya atas kekurangannya. Terima kasih semuanya. Bu Lura, dadah. Udah Jangan hadir. keluar ya. Iya. Acara ini bisa